Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sampai ketemu lagi. Tidak terasa, sebentar lagi hari Minggu. Saudara, hari Minggu ini kita akan tetap ibadah online. Kita tidak menyelenggarakan ibadah offline karena kondisi penularan COVID-19 semakin hari semakin naik, bukan turun. Tapi saudara tidak usah khawatir, bersama Tuhan kita dipelihara dan dijaga Tuhan dengan luar biasa. Tetap semangat mencari Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan melalui ibadah online. Tanggal 6 September 2020 bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Beliau akan menyampaikan tema dengan judul khotbah prinsip-prinsip di dalam menjaga kesehatan tubuh. Saudara, kesehatan roh penting, kesehatan jiwa penting, tapi kesehatan tubuh juga sangat penting. Tema bulan ini dari Rock International Ministry adalah promoting atau promotion datang dari Tuhan. Ketika promotion diberikan kepada anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tapi kalau kesehatan tubuh tidak siap, tidak baik, kita tidak bisa menikmati promoting dari Tuhan. Saudara, mari dengarkan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan dengan luar biasa. Dunia mengajarkan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kita pelajari dari sejak kita SD, SMP maupun sampai SMA. Tapi Alkitab firman Tuhan mengajarkan justru di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Selamat menikmati ibadah pada hari Minggu jam 10 di YouTube channel GBI Rock Fluid jam 10 pagi. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya, kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1, Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1, kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya.
diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasihan Tuhan, nomor satu yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati, itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh, yaitu di sini ya, bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya, lepeknya itu, lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi, karena kita, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita buka hati kita. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Itu yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Dan saat ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir dalam hati kami, hadir dalam tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami mau buka hati kami selebarnya. Roh Kudus bekerja dengan bebas. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Yes God, thank you God. Tuhan bernyanyi bagimu, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perkasa perbuatanmu, nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
perbuatanmu di hidupku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau bersamaku. Jemaat, sebab Kau sertaku. Kau kuat, ku nyanyi kami bernyanyi bagimu. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Perbuatanmu, ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Engkau hebat, Engkau perkasa. Haleluya. Bersama-sama katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanku. Yes God, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku,
Kami tinggikan nama-Mu, agungkan Kau Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama tinggikan Dia. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bersama-sama dengan sepenuh hati kita tinggikan. Yes God, kami agungkan, kami tinggikan Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi. Oh, yeah, 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 yeah. Sungguh kami percaya bahwa kemuliaan-Mu itu tiada taranya Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya, dan hanya nama-Mu saja yang layak terima pujian, kehormatan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia ku
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kekuatan dan mazmurku, sebab dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percaya sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom warga kerajaan, mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita akan memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus kami doa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil.
Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya akan membahas sesuatu yang seringkali orang anggap tidak terlalu penting. Karena kita ini hidup sebagai makhluk roh, makhluk rohani. Maka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani. Itu betul sekali. Ya, tapi saya juga akan mengingatkan kepada Anda semua warga kerajaan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita ini. Ini bukan berarti bahwasanya urusan jiwa maupun roh nggak penting, tetap penting. Ya, sebab semua kita ini adalah makhluk roh. The real us is our spirit. The real us is not our body but our spirit. Keadaan kita yang sesungguhnya itu adalah roh kita dan bukan tubuh kita. Tapi bukan berarti tubuh nggak penting, gitu ya. Dan juga masalah kejiwaan. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan. Maka ini penting sekali bagaimana jiwa harus sehat. Sementara kedokteran mengajarkan mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Di dalam jiwa yang sehat maka mengalir keluar termasuk tubuh menjadi sehat. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua mengatakannya. Nah, saya akan lebih berkonsentrasi karena kita sudah sepakat ya bahwa kesehatan spiritual roh itu penting sekali dan harus nomor 1. Tapi juga kesehatan jiwa kita supaya kita tidak mengalami depresi, stres. Apalagi pandemi corona ini bukan cuma pandemi corona di situ saja tapi menciptakan pandemi baru, pandemi mental illness ya. Ada banyak orang gangguan kejiwaan, orang stres hari-hari ini. Orang mengalami depresi. Ada beberapa pasien-pasien COVID-19 mereka lompat dari gedung rumah sakit. Ya karena gak tahan stres, gak boleh ada yang mengunjungi dan takut menghadapi hal-hal yang mengerikan ya selama sesak nafas dan sebagainya. Lalu menyudahi hidup langsung dengan bunuh diri dan banyak hal yang terjadi saudaraku. Jiwa itu penting sekali dan kita harus sepakat itu. Tetapi saya akan banyak bicara pada saat ini tentang kesehatan tubuh. Ini juga nggak bisa diremehkan. Ya, saya akan memulai dengan prinsip-prinsip memelihara kesehatan tubuh. Kenapa ini prinsip? Ini bicara prinsip itu selalu berhubungan dengan hukumnya. Sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi tetapi sesuatu yang memang seperti itu yang Tuhan inginkan. Yang pertama prinsip-prinsip memelihara kesehatan tubuh adalah roh dan jiwa manusia berdiam atau tinggal di dalam tubuh. Perhatikan baik-baik. Ya, roh kita dan jiwa kita, pikiran, perasaan, kemauan itu tinggal di dalam tubuh kita. Ya, sebab sesuatu yang sifatnya roh tanpa ada tubuh itu ilegal, itu tidak resmi, tidak bisa dinyatakan. Sebab itu makanya Roh Kudus datang kepada kita. Roh Kudus tidak di luar. Karena Alkitab berkata Roh Kudus itu di dalam diri kita. Dia butuh tempat, yaitu tubuh manusia sehingga keberadaan Roh Kudus menjadi legal di muka bumi ini. Demikian pula seharusnya saya harus beritahu kuasa iblis roh jahat ya itu sebetulnya ilegal di muka bumi ini. Tetapi dia menggunakan manusia, dia menyusup ke dalam tubuh manusia kepada mereka-mereka yang terbuka kepadanya. Dia memakai manusia untuk menjadikan dirinya legal di muka bumi ini. Dan saya harus mulai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sana kita akan kembali back to the original purpose. Kembali kepada maksud mula. Why God created male and female. Kenapa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya lanjutkan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makanya kita lihat bahwa manusia dalam bahasa Inggris salah satunya disebut human being. Human itu berasal dari humus, tanah, dirt, dan man. Human, man-nya itu spiritual man, manusia rohani. Gabungan manusia rohani dengan tanah ini kemudian jadilah manusia. Dan roh manusia tinggalnya di mana? Di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi betapa pentingnya tubuh ini dijaga karena disinilah roh kita tinggal. Ketika saya terpapar COVID-19, apa yang terjadi? 16 hari terbaring di rumah sakit itu. Ya, roh saya tetap bisa memuji Tuhan. Roh saya tetap bisa menyala-nyala. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa yang lain. Saya tidak bisa melakukan gerak yang lain. Kenapa? Karena tubuh saya sedang terpapar dengan virus C19 tersebut. Betapa pentingnya kita jaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa loh, roh kita tidak gentayangan. Kalau roh kita gentayangan, itu adalah genderuwo, itu hantu, itu ilegal. Tapi roh Anda dan roh saya tinggal di dalam tubuh kita masing-masing. Sebab itu kita mesti jaga kesehatan tubuh kita ini. Seperti yang saya pernah saksikan bahwa kenapa saya seorang hamba Tuhan kok bisa ya terpapar C19. Oh itu banyak dosanya. Oh itu pasti hamba Tuhan hidupnya gak berkenan di hadapan Tuhan. Tunggu dulu saudaraku dikasih Tuhan. Ketika saya 16 hari di rumah sakit tentu saya mengevaluasi diri saya. Dan saya dapatkan pelajaran banyak daripada Tuhan. Saya mengalami apa yang disebut dengan dihajar dan diajari oleh Tuhan. Mazmur 94 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang kau hajar dan kau ajari dari Tauratmu ya Tuhan. Jadi proses dihajar. Kenapa saya dihajar? Saya tidak jaga kesehatan tubuh saya. Kenapa seperti itu? Anda tahu sebagai salah satu ketua dari Badan Pengurus Harian Gereja Betel Indonesia, saya ditugaskan oleh sinode untuk memimpin sidang-sidang majelis daerah dan keliling Indonesia. Dan wow, saya suka sekali pelayanannya seperti ini. Tetapi kesalahan saya adalah saya tidak jaga kesehatan saya. Saya capek sekali dari kota satu, terbang sini, terbang sana. Lalu makanan tidak saya jaga. Istirahat pun saya tidak penuhi dengan istirahat yang cukup. Saya hanya rata-rata tidur 5 jam saudaraku satu hari. Ditambah fisik saya yang lemah. Dan kemudian saya tidak berolahraga lagi dengan tertib. Dan apa yang terjadi? Dan kemudian terjadilah drop fisik saya. Dan disitulah dimana ketika drop fisik saya, maka imun saya pun akan menurun. Dan ketika sistem imun saya mengalami penurunan, maka mudah sekali virus C19 itu menyerang saya. Dan akhirnya saya betul-betul terpapar C19. Itu karena apa? Karena kesalahan saya. Saya tidak memanage tubuh saya dengan baik. Dan saya tidak perlu menyalahkan Tuhan. Atau apalagi bertanya, why Lord, why Lord. Pakai bahasa Inggris lagi, why. Nanti surga menjawab, why not. Kenapa saudaraku? Karena itu kesalahan. There is God's responsibility and there is also our responsibility. Ada tanggung jawabnya Tuhan, tapi ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Tanggung jawab Tuhan adalah melindungi ya dan memberkatinya. Sebab itu perhatikan prinsip yang pertama itu. Tubuh kita berdiam sebagai tempat. Tubuh ini rumah daripada roh kita. Roh kita dan jiwa kita berdiam di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Wow, luar biasa bukan? Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow, betapa luar biasanya. Tuhan menetapkan bait suci, bait Allah itu bukan gedung bangunan. Ya, sekarang pandemi corona ini ada begitu banyak gedung-gedung gereja udah nggak bisa digunakan lagi. Ya, bahkan gedung besar dengan biaya yang mahal karena itu membahayakan sekali ketika orang berkumpul bersama-sama di dalam satu gedung dan itu bisa menularkan satu dengan yang lainnya. Dan saya harus beritahu bahwa tapi hal ini adalah sangat baik untuk menyadarkan banyak orang bahwa gereja yang sejati bukan bangunan gedungnya. Ini cuma gedung gereja. Nah, gereja itu adalah kita. Ya, saya ulangi lagi, jemaat, lakukan seperti yang saya lakukan. Ini cuma gedung gereja. Gereja adalah kita. Ya, tubuh ini rumah Roh Kudus. Tuhan pilih tubuh kita. Dan Tuhan berkata, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Berarti Tuhan menginginkan supaya kita jaga tubuh kita, jaga kesehatan kita. Bukan untuk menyenangkannya dan menjadikan melakukan perkara-perkara kedagingan. Tetapi tubuh ini dijadikan menjadi senjata-senjata terang. Ya, tubuh ini bukan dipakai untuk menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi tubuh ini dipakai untuk menjadi senjata-senjata terang. Sebab itu kita manage, kita jaga karena ini rumahnya Roh Kudus. Luar biasa bukan? Jangan ada satupun yang minder dengan keberadaan saudara. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia kali pertama, sebetulnya anugerah telah dinyatakan di Perjanjian Lama. Ada 3 anugerah yang dinyatakan di Perjanjian Lama. Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan mengatakan kita ini dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Wow, artinya ini anugerah keserupaan dengan Tuhan. Ini indah sekali bukan? Manusia diciptakan serupa dan segambar. Tidak ada makhluk lain, bahkan malaikat pun tidak dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Hanya kita manusia yang serupa. Jadi ini anugerah pertama, anugerah keserupaan dengan Tuhan. Dan ini pula menjadi the main goal of our life. Tujuan utama kita hidup di muka bumi ini menjadi serupa seperti Tuhan. To be like Jesus. Christ likeness. Imago Dei, Imago Christi. Tapi anugerah yang kedua Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berkata, let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Artinya apa? Kita dijadikan partnernya, rekan kerja oleh Tuhan. Untuk apa? Mengelola bumi dan isinya ini. Tuhan tidak main-main. Makanya without God man cannot. Without man God will not. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa manusia juga Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Karena Tuhan sudah melakukan delegation of authority. Tuhan melakukan apa yang disebut dengan memberikan wewenang, otoritas kepada manusia supaya mengelola bumi ini. Ini anugerah yang besar bukan? Jangan ada yang minder. Yang ketiga, kita menerima anugerah apa itu? Kita diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan. Oh haleluya. Dan ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe berkata, the most precious gift from God to mankind is free will. Pemberian yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas. Asal kita mau tunduk kepada firman dan melakukan firman. Tetapi the most dangerous gift from God to mankind is free will also. Tetapi pemberian yang paling berbahaya yang diberikan Tuhan kepada manusia juga sama kehendak bebas. Kalau kita tidak tunduk kepada firman dan kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kehendak bebas itu menjadi berbahaya. Sebab itu mari kita bersyukur Tuhan berikan kita manusia sebagai manusia luar biasa. Lalu kita ditebusnya, roh kita diperbaharui, diselamatkan. Dan ingat baik-baik. Tubuh kita sekarang, sejak kita bertobat terima Yesus, dijadikan rumah Roh Kudus. Oh haleluya, bukankah ini sesuatu yang menggairahkan, mesti dijaga baik-baik. Dan prinsip yang ketiga saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya adalah Tuhan menghendaki tubuh terpelihara sempurna. Di mana ayat yang menuliskannya 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera. Terjemahan aslinya tidak ada kata semoga ya.
Indonesia saja diterjemahkan menggunakan kata semoga. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan tubuh di sini ada, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan betapa indah sekali ayat ini. Ya, Tuhan itu menginginkan bahwa kita mengalami kesehatan secara utuh, penuh, ya komplit. Apa itu? Roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna. Ketika Yesus datang dalam kemuliaan yang kekal itu, dengan kemuliaan dahsyat itu didapatinya kita dalam keadaan prima, fit, roh, jiwa, bahkan tubuh kita. Jadi jangan remehkan kesehatan tubuh saudaraku ya. Mulai sekarang mari kita manage, kita jaga. Sanggupkah kita melakukannya? Saya percaya kalau kita mau mendisiplinkan diri, kita pasti bisa melakukannya. Perlu ada latihan pengulangan yang terus menerus. Dan akhirnya kita pasti bisa dan mampu melakukannya. Ingat, Yesus akan segera datang. Ya, dan kalau kita belum dipanggil pulang ke rumah Bapa, dan nanti ketika Yesus datang, betapa bahagianya ketika kita mulai dari sekarang menjaga kesehatan tubuh kita, juga jiwa dan roh kita. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang keempat. Dikatakan there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan di dalam sistem pemerintahan kerajaan sorga. Kita ini cuma pengurus-pengurus, pengelola-pengelola, termasuk bukan cuma bicara harta atau semuanya itu milik Tuhan, tetapi juga tubuh ini milik Tuhan. Tuhan inginkan kita ini sebagai pengelola yang baik, mengurus dengan baik ya, agar supaya kita menjaganya dengan baik karena ini adalah milik Tuhan sepenuhnya. Bisakah kita melatihnya? Sangat bisa sekali. Seperti yang saya alami ketika saya sedang sakit COVID-19, paparan virus ini. Saya mendapatkan pengajaran dalam Mazmur 94 ayat ke-12. Yaitu berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Yang kau ajari dari Tauratmu. Saya mengalami dihajar dan diajari oleh Tuhan. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Bahwa saya perlu disiplin diri untuk menjaga. Bisakah saya mendisiplin diri untuk bisa merubah ya pola hidup saya, pola makan dan sebagainya. Dan jangan menunggu seperti saya kena COVID-19 dulu baru bisa berubah. Dari sekarang kita mesti latih. Karena tubuh ini adalah rumah roh suci. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Tubuh ini rumah roh kita juga, rumah jiwa kita. Dan Tuhan ingin pada waktu dia datang nanti menjemput kita, didapatinya kita sehat roh jiwa dan tubuh kita. Dan saya akan mengutip ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jadi mesti ada upaya latihan ya yang dikerjakan terus-menerus untuk mengelola tubuh ini. Dikatakan firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Perhatikan, latihan badani itu terbatas. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya ya. Oke, jadi memang terbatas. Tetapi bukan berarti tidak berguna sama sekali ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik yang untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-7 bagian B, latihlah dirimu beribadah. Kata Yunani dipakai di situ aja eusebeia. Eusebeia ini bukan berarti ibadah seperti kebaktian-kebaktian yang kita mengerti. Oh harus rajin ke gereja, oh harus rajin ikut kebaktian ini, kebaktian itu. Bukan ini maksudnya. Latihlah dirimu beribadah ini, kata beribadah ini eusebeia, ini adalah godliness. Keserupaan dengan Tuhan ya, ini mesti dilatih terus menerus supaya hidup kita semakin menyerupai Tuhan. Dan itu tidak timbul dalam satu malam, itu perlu pelatihan yang berulang-ulang. Makanya Alkitab menjelaskan latihlah dirimu beribadah. Mengandung kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus berulang-ulang kita kerjakan. Setelah berulang-ulang kita kerjakan lalu menjadi apa? Kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dan terus kita lakukan, akhirnya muncul jadi budaya baru dalam diri kita. Nah, apa itu budaya? Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan
dengan tanpa berpikir lagi karena sudah menjadi gaya hidup. Demikian pula dalam mengelola kesehatan tubuh kita ini pun kita perlu latihan supaya jadi pengulangan terus menerus lalu jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan dan kita tetap konsisten maka jadi budaya. Dan ketika jadi budaya waktu kita melakukannya kita nggak perlu berpikir lagi karena sudah menjadi gaya hidup. Saya memberi contoh. Saya ini sejak kecil suka sekali minum kopi. Sehari saya selalu minum kopi 2 cangkir pagi dan sore. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya SMA, saya terkena penyakit MAH. Asam lambung naik sejak SMA. Dan kemudian berkali-kali saya pergi ke dokter. Dokter selalu sama nasihatnya. Jangan minum kopi lagi. Hindari kopi karena itu menyebabkan asam lambung. Saya nggak peduli karena itu sudah jadi keinginan dan sudah jadi kebiasaan. Yang saya lakukan bertahun-tahun kan. Sudah jadi budaya minum kopi sehari 2 kali. Dan saya pernah bahkan pada dokter sudah berkata jangan minum kopi banyak-banyak. Saya pernah 2 kali ke UGD, unit gawat darurat. Gara-gara apa? Minum kopi. Kemudian asam lambung saya naik menekan paru-paru jantung. Saya sesak nafas, keringat dingin keluar. Saya berpikir saya sakit jantung. Pergi ke unit gawat darurat itu subuh, itu sekitar jam 1 dini hari saya harus bangunkan istri saya. Dan ternyata dokter periksa jantung saya nggak apa-apa. Dan dokter bilang ini asam lambung GERD. Dan dokter berkata jangan minum kopi lagi. Tapi saya langgar lagi. Saya nggak manage tubuh saya. Tapi ketika saya kena paparan COVID-19 di rumah sakit itu saya mengoleh evaluasi diri. Dan saya buat komitmen baru untuk saya jaga kesehatan tubuh saya ini. Dan apa yang terjadi? By the grace of God, anugerah Tuhan tentunya. 4 bulan ini saya sudah tidak minum kopi lagi. Dan saya bisa hidup tanpa kopi. Ya, perhatikan ini saya hanya bicara buat saudara yang kena asam lambung seperti saya. Yang gak punya masalah asam lambung silakan menikmati kopi. Dokter juga bilang 2 kali sehari itu malah bagus buat kesehatan jantung. Tetapi dari sini saya belajar ketika dilatih saudaraku. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan diulang-ulang jadi kebiasaan, jadi budaya. Buat saya sekarang saya pun gak masalah gak minum kopi. Ada beberapa orang berkata gak minum kopi bisa pusing Pak. Gak bisa punya inspirasi dan sebagainya. Enggak. Kalau Anda punya masalah dengan kesehatan lambung jangan pernah menyentuhnya lagi. Tapi latih secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya. Demikian pula untuk seluruh aspek hidup kita. Ya, mari kita melatih kebiasaan baru supaya kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Latihlah bagaimana berpikir seperti Kristus. Latihlah bagaimana berperasaan seperti Kristus. Seperti Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kita punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, kita latih bagaimana kita bertindak, berbicara seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mulai melatih dan berulang-ulang kita lakukan menjadi kebiasaan. Lalu menjadi budaya. Sehingga akhirnya kita melakukannya pun kita melakukan tanpa berpikir. Hidup benar menjadi sesuatu kebiasaan. Menjadi budaya, jadi gaya hidup. Berkata benar, saudaraku, berpikir yang benar, berperasaan yang benar. Menjadi gaya hidup itu sesuatu yang membuat kita bersukacita. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena kita terus melatih semuanya menyenangkan Tuhan. Termasuk tubuh ini pun harus dilatih. Dan itu yang saya alami, saya bersyukur. Sekarang saya tetapkan diri, saya berolahraga secara teratur setiap hari. Paling tidak saya harus jalan 4-5 kilo 1 hari. Dan keluar keringat dan kemudian saya jaga makan. Saya bahkan menghindari banyak gula walaupun saya tidak ada diabetes. Tapi saya sadari ketika usia semakin bertambah, ketika saya baca buku, saya baca lihat keterangan para dokter bahwa ketika sistem metabolisme kita tidak sama seperti anak muda, semakin bertambah usia tentu akan berubah, maka harus diwaspadai suatu hari ada gula yang meningkat, kadar gula. Dan kalau kadar gula meningkat terlalu tinggi itu mengundang banyak penyakit, bisa mengundang darah tinggi, jantung, kolesterol dan banyak hal yang lainnya. Maka saya mendisiplin diri. Sekarang saya betul-betul mengurangi minum gula. Dan bahkan saudaraku, saya mulai terbiasa begitu banyak minum air putih. Ya, saya minum apapun saya tidak mau ada gula.
Kenapa? Apakah itu bisa? Dan ternyata saya bisa melakukannya sampai hari ini. Dan mari saya mau katakan, rupanya tubuh ini bisa dilatih dengan baik asal kita mau. Jangan lupa, sebab tubuh ini adalah rumah roh kita. Tubuh ini juga rumahnya Roh Kudus. Dan Tuhan ingin pada waktu Dia datang menjemput kita, didapati sehat roh, jiwa, dan tubuh ini juga. Dan ingat pula bahwa tubuh ini pun bukan milik kita. Tidak ada kepemilikan, ini semua milik Tuhan. Perlu dijaga. Dan kalau kita lakukan ini terus menerus, kita akan bisa menyenangkan Tuhan lewat tubuh ini. Tubuh dijadikan senjata terang untuk menjadikan alat Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Untuk memuridkan banyak orang. Dan bukan untuk menuruti keinginan hawa nafsunya. Bukan menjadi senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata kebenaran. Sehingga tubuh ini di mana kita gunakan hidup dan berjalan dalam kemurnian kekudusan. Wow, betapa indahnya. Apa yang harus kita lakukan? Mulai manage, mulai latih tubuh saudara. Dan saya percaya ketika kita mulai melatihnya, maka kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang, juara-juara yang bisa menaklukkan segala keinginan daging kita. Bahkan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap waktu, dalam kehidupan setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat melatih tubuh saudara. Dan selamat menikmati kehidupan yang sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah kita bagikan seperti ini ya. Kalau tidak ada apa saja cracker, roti, dan teh manis atau red wine, silakan disiapkan. Kita mari ambil sikap mengambil posisi perjamuan kudus dengan hormat. Saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami dipelihara Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa, itu karena apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Tuhan menyelamatkan hidup kami, Tuhan memberi kesembuhan, dan semua apa yang terbaik telah Tuhan kerjakan di kayu salib untuk menggantikan dosa dan kesalahan kami. Semua perbuatan kami Tuhan tanggung di kayu salib. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami yang makan dan minum, makan roti ini dan minum anggur ini, kami mengalami semua karya salib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saya membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Thank you, Lord Jesus. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Pada ayat 25 dikatakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib membuat kami mengalami semua berkat dan anugerah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Di dalam masa pandemi ini, di dalam masa COVID-19 yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkan, Tuhan, darah Yesus menutup bungkus kami, melindungi kami, sehingga tidak ada satu pun di antara kami yang tersentuh oleh sakit penyakit virus COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudara, sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya saudara sekarang menjadi orang yang sadar dengan kesehatan yang terpenting di dalam hidup kita. Sehat itu kaya, amin. Saudara, Pak Roni sungguh luar biasa. Sejak beliau sakit COVID-19 dan sembuh, banyak sekali inspirasi dan pewahyuan datang mengenai kesehatan. Pentingnya menjaga kesehatan, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tetap sehat dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Beliau tadi berkata, beliau dihajar dan diajari Tuhan. Ya, setiap kita tidak mesti harus mengalami hal seperti itu. Tuhan memang menghajar orang yang mengasihi, yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi saya mencatat ada 4 prinsip-prinsip memelihara kesehatan tubuh, yaitu yang pertama, roh dan jiwa manusia tinggal atau diam di dalam tubuh kita. Ya, Pak Roni sudah jelaskan dengan luar biasa. Kedua, mengenai tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, ya, karena itu perlu dijaga. Ketiga, Tuhan menghendaki tubuh terpelihara dengan sempurna. Keempat, there is no ownership in the kingdom of God. Saudara pasti sangat diberkati. Saudara kalau lupa apa yang disampaikan, saudara bisa nonton terus beberapa kali firman Tuhan hari ini. Sangat bermanfaat buat saudara. Saya ucapkan terima kasih Pak Roni buat firman Tuhan yang disampaikan. Kami semua sangat diberkati. Mulai sekarang harus sungguh-sungguh menjaga kesehatan, ya. Jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Harus cukup olahraga, tidur yang cukup. Ya, itu semua membuat kita semakin hari semakin sehat. Pandemi COVID-19 selama ini membuat kita harusnya lebih banyak menjaga kesehatan, ya. Terima kasih Pak Roni. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saudara, kini tiba saatnya kita akan menabur. Kita percaya saudara dan saya diberkati baik jasmani maupun rohani, keuangan dan kesehatan. Semuanya Tuhan berkati dengan luar biasa. Ya, kita mau kembalikan hari ini adalah minggu pertama dari bulan September. Kita akan mengembalikan perpuluhan bagi yang belum mengembalikan perpuluhan. Persembahan saudara sangat berguna dan dipakai dengan luar biasa bagi banyak orang yang membutuhkannya buat operasional dan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga saudara boleh menabur diakonia, persembahan diakonia, persembahan misi atau persembahan umum. Nanti akan ada QR code yang saudara bisa lakukan transfer online, giving online dengan M-Banking maupun OVO maupun GoPay dan lain sebagainya, ya. Saya berdoa saudara diberkati terus, saudara menabur karena mengasihi Tuhan. Motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang saudara kembalikan, berapa jumlah yang saudara tabur, tapi Tuhan melihat hatimu, kesungguhan dan ketaatan, attitude kita sebagai anak Tuhan. Terima kasih saudara, terima kasih selama ini saudara sudah sangat taat melakukan kebaikan di dalam mengembalikan perpuluhan maupun persembahan. Tuhan Yesus berkati. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan disampaikan.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Banyak masalah dan persoalan datang silih berganti di dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam perusahaan kami, tapi Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini setiap hari masih mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kami yang survive, yang struggling dengan bisnisnya dan pekerjaannya. Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mengembalikan perpuluhan, kami mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, pekerjaan diakonia, pelayanan diakonia, dan lain-lain. Tuhan kami mau menabur, mengembalikan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri untuk terima berkat Tuhan. Terima kasih buat apa yang saudara kerjakan. Saudara menabur dengan penuh sukacita. Terima kasih, saya percaya firman Tuhan hari ini memberi Anda inspirasi, kekuatan yang baru. Dan di dalam menjaga kesehatan, saudara menemukan jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang diturunkan, dicurahkan dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati. Terutama hari ini, berkat kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan dan curahkan di dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu sehat dan diberkati. Semua pendidikan dan pelajaran anak-anak di sekolah semua berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.